Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang honorer ikut pendaftaran P3K 2024 mendapat sertifikat syarat jadi paruh waktu. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah Bapak Ibu, dari surat edaran yang rilis per tanggal 27 September 2024 bahwa jadwal pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama sudah dibuka mulai pada hari ini, yaitu Selasa 1 Oktober 2024. Nah, untuk jadwal pendaftaran P3K itu dibuka 2 gelombang ya Bapak Ibu. Untuk pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Kemudian untuk urutan kedua yaitu ex honorer K2. Dan selanjutnya tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN. Nah, berdasar surat BKN nomor 6000-KS.04.01-SD-K-2024, jadwal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 dibuka hingga 20 Oktober 2024. Nah, untuk kita ketahui dalam beberapa kali kesempatan Bapak Ibu, pelaksana tugas atau PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Aba Subagja mengimbau seluruh honorer, termasuk yang non-database BKN atau tercecer, agar ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Dia mengatakan semua honorer yang ikut mendaftar akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Aba mengatakan honorer yang mendaftar tetapi tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu, untuk diketahui untuk gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP, kata Aba beberapa waktu lalu. Ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal, kata Aba, maka yang P3K paruh waktu dinaikkan statusnya menjadi penuh waktu tanpa tes kembali. Namun Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang menjamin honorer tidak mendapatkan formasi P3K 2024 secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. 3 Kepmenpan RB mengenai seleksi P3K 2024 menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian pada poin berikutnya mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa pengangkatan menjadi P3K paruh waktu tidak otomatis karena ada frasa dapat dipertimbangkan dan berdasar usulan P3K. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan seorang honorer diusulkan jadi P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu, berikut ini adalah penjelasan tentang sertifikat honorer untuk diangkat jadi P3K paruh waktu.
instansi yang membuka pendaftaran P3K 2024 hingga saat ini juga belum tahu bagaimana mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah kabar dari daerah Pemkab Garut. Sekretaris Daerah Pemkab Garut yaitu Nurdiniana mengatakan, sesuai peraturan pemerintah pusat bahwa seluruh tenaga honorer harus mengikuti seleksi P3K 2024 yang sudah disiapkan pemerintah. Dia mengatakan apabila ada honorer tidak ikut mendaftar seleksi P3K 2024, maka kemungkinan akan diberhentikan alias terkena PHK. Beliau juga mengatakan seusai rapat persiapan seleksi P3K untuk tahun anggaran 2024 di Aula Badan Kepegawaian dan Diklat atau BKD Kabupaten Garut pada Senin 30 September, yaitu harus semua ikut, tidak boleh tidak. Karena apa? Kalau mereka tidak ikut maka dimungkinkan mereka akan di PHK. Nah, mereka dalam hal ini adalah tenaga honorer. Selanjutnya, dia mengisyaratkan bahwa seluruh honorer yang mendaftar seleksi P3K 2024 akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keikutsertaan menjalani rangkaian tahapan seleksi. Nah, Bapak Ibu, sertifikat peserta seleksi P3K 2024 bagi honorer itu, kata Nurdin, akan menjadi dasar nantinya dalam penetapan nomor induk P3K paruh waktu bagi yang tidak lolos seleksi. Namun terkait aturan pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu bagaimana lanjutnya? Belum ada ketetapan yang jelas. Ini juga sifatnya apakah memang betul apa yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa yang gagal dalam mengikuti seleksi mereka menjadi paruh waktu. Ini juga ketetapan belum jelas. Tetapi yang jelas bahwa ini adalah seleksi P3K. Katanya dikutip dari Antara. Sekretaris BKD Kabupaten Garut, Doni Adam Muhammad Ramdan, juga berharap seluruh tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, dia mengatakan peserta seleksi yang tidak lulus atau mendapatkan formasi maka akan diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, bagi tenaga honorer yang tidak ikut mendaftar seleksi P3K 2024, kata dia, akan ada kebijakan pemberhentian bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K, semoga Bapak Ibu semua dapat lulus dengan sempurna. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengikuti atau tidak mendaftar seleksi P3K, karena bagi Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian seleksi P3K akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat tersebut nantinya akan menjadi golden ticket bagi Bapak Ibu. Jika tidak lulus, Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.